Bisnismen Opinion. Mitra bisnis, pemerintah berencana mengenakan tarif pajak minimum untuk wajib pajak badan yang merugi. Tarif minimal yang dikenakan adalah 1% dari penghasilan bruto. Menkeu mengatakan kebijakan ini harus diambil karena masih banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak. Apa komentar Anda? Silakan kami tunggu di 6339160, 6339160. Itu yang wajib pajak itu kerjanya aja tuh di seminggu hanya 3 kali sama perusahaan karena agak sepi, jadi kan uang makan mereka berkurang. Lagi saat begini itu belum tepat ya kayaknya. Kesian mereka tuh kan, jadi belum ada pemasukan lagi itu, jadi dia punya penjualannya kan nggak mencapai target, kan nggak dapat komisinya, gitu aja. Kurang bagus ya kalau hari ini ya, baru juga istilahnya lewati badai tsunami-nya COVID ya, baru mau bergerak. Saya kira Sri Mulyani mesti lebih bijak ya. Itu Tommy aja dan kasus BLBI juga di KTP semua yang simpan itu, tikus-tikus itu yang simpan di Swiss Cayman Island segera dieksekusi. Jangan pisaunya itu tajam ke rakyat kecil, tapi yang rakyat kecil yang tidak simpan dana 1 penny pun di luar negeri ya, itu bajingan-bajingan aja disikat. Nggak usah tunggu Desember 2023, kalau perlu Desember 2021 udah selesai semua. Terima kasih. Rasanya ada sedikit ketidakadilan kalau udah rugi masih kena 1%. Ya, jadi maksudnya sudah jatuh masih ketiban tangga, agak aneh. Nomor 2, menurut saya wajib pajak apalagi korporasi sudah sangat taat saat ini. Semua perusahaan sangat takut, tidak berani bermain dengan pajak. Jadi artinya lebih baik udah ke arah modernisasi, digitalisasi seperti di Singapura. Wajib pajak pemerintah atau dinas pajak percaya sekali dengan laporan pajak, tapi apabila ditemukan suatu kejanggalan yang sangat luar biasa, maka si wajib pajak akan dipanggil untuk menghadap dengan membawa dokumen. Jadi tidak ada seperti di zaman kita dulu, wajib dinas pajak atau pegawai staf pajak bisa datang membawa ini, membawa itu, kemudian negosiasi dan lain-lain. Jadi menurut saya itu udah zaman dahulu. Lebih baik modernisasi, digitalisasi seperti di Singapura. Terima kasih. Ya, kalau kita perhatikan sebenarnya lebih banyak pejabat yang korupsi, yang korupsinya udah bukan main-main ya, besar sekali gitu loh. Sedangkan wajib pajak yang menghindar pajak tuh tidak banyak. Kenapa yang dikejar bukan pejabatnya ya? Makasih. Kalau memang mau dikenain pajak itu harus ada minimal pendapatan. Kan ada orang yang hasilnya tuh hanya buat kebutuhan hidup sehari-hari, buat keluarganya. Nah kalau yang kayak gitu jangan dikenain pajak lah. Misalnya minimal sebulan di atas 5 juta atau berapa gitu, itu bolehlah dikenain. Kalau yang di bawah itu jangan. Terus yang kedua, kalau menurut saya bukan soal masalah pajaknya, tapi harus diperhatikan juga penggunaannya tuh. Kayak di TV tuh pejabat di mana tuh waktu itu minta beli mobil dinas, ya agam dinas yang mahal-mahal. Yang kayak gitu sebaiknya dihindari lah, itu tuh pemborosan menurut saya. Itu aja, makasih. Menurut saya memang kalau dipungut pajak di saat kondisi kita nih lagi kesulitan ekonomi atau menghadapi wabah penyebaran COVID-19 itu agak sulit buat para pengusaha yang apalagi yang merugi ya. Kalau bisa malah dikasih ini pembebasan pajak, jadi ekonomi bisa tumbuh para pengusaha. Dan ini yang ditanyakan penggunaannya itu buat apa gitu loh. Kalau jangan digunakan sembarangan atau dikorupsi dan sebagainya, itu yang paling penting. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya mungkin sebagai rakyat itu kita ketidakpuasannya adalah setelah membayar pajak itu tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Itu persoalannya, itu yang menjadi introspeksi buat tim pajak daripada pemerintah ya. Jadi tidak harus melulu terkesan tuh tim pajaknya mengejar, karena
Ya untuk pandemi ini saya juga bersyukur, maksudnya pemerintah menyediakan vaksin untuk melindungi rakyatnya, tetapi di sisi yang lain untuk penegakan pajak khususnya dari aparat-aparat yang kata misalnya menyelewengkan uang rakyat, itu kan jadi kesusahan kita sebagai sebangsa dan setanah air. Itu yang harus menjadi concern juga daripada tim pajak, bahwa jangan hanya bisa menagih memungut pajak, tetapi penggunaannya harus bijak dan tepat sasaran dan mengurangi kebocoran-kebocoran yang seharusnya tidak perlu. Itu. Terima kasih. Ya kalau menurut saya sih ya janganlah ya kalau misalnya udah rugi terus udah gitu dipajakin juga. Kalau memang untuk mencegah adanya kong kali kong atau pengerubahan laporan keuangan, ya harusnya auditnya aja yang dibenerin gitu loh. Jangan udah rugi masih terus kena pajak, kan kasihan nanti. Makasih. Kalau masalah pajak ini memang kita semua juga mengerti lah, apalagi sebagai pengusaha atau warga negara Indonesia, kita mengerti bahwa untuk penanganan COVID ini ya pemerintah agak sedikit galau. Sebenarnya sebagai warga negara Indonesia yang cinta NKRI, ya selayaknya memang membantu negara ini dalam faktor pajak. Cuman kalau untuk pajak sih setuju-setuju aja. Sampai nanti pandemi ini sudah lewat, mungkin akan dievaluasi lagi sama pemerintah. Cuman harapannya itu aja. Cuman yang satu aja, tolonglah untuk para koruptor ini, dengan sama-sama warga negara Indonesia, janganlah mencederai hati nuraninya bangsa Indonesia. Itu ajalah. Terima kasih. Ya, terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.